Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Putri Anastasia dari Prodi PGMI semester 2 dan saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang telah saya buat untuk hasil analisis, yaitu bertema literasi digital saat ini untuk siswa MI menghadapi era modern dengan menggunakan sistem literatur review. Setelah kita ketahui kemajuan teknologi digital yang sangat pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang ini belajar dan mengajar tidak lagi hanya dilakukan secara langsung di kelas, tetapi juga melibatkan berbagai perangkat dan media digital. Karena itu, literasi tidak hanya berarti bisa membaca dan menulis seperti dulu, tapi juga mencakup kemampuan menggunakan teknologi untuk mencari, memahami, dan menilai informasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, di jenjang pendidikan dasar seperti madrasah ibtidaiyah, peran literasi digital sudah mulai sangat penting. Anak-anak MI adalah generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi. Mereka sudah akrab dengan gawai dan internet sejak kecil. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan pelajaran yang bisa digunakan untuk menanamkan literasi digital mereka, yaitu adalah bahasa Indonesia. Nah, pelajaran ini bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi juga melatih siswa untuk memahami dan membuat teks digital seperti membuat cerita, poster, atau video singkat. Hal ini membantu siswa berpikir kreatif dan kritis, serta lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Dan meskipun penerapan literasi digital di MI masih menghadapi banyak tantangan, beberapa sekolah belum memiliki fasilitas teknologi yang memadai, jaringan internet yang stabil, atau guru yang terlatih dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, materi pelajaran juga belum sepenuhnya mendukung pengembangan literasi digital. Ketika lebih seterusnya dan juga tidak. Nah, kajian literatur. Sini ada literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi, yaitu dengan cara yang bijak, aman, dan produktif. Nah, rentang waktu yang pada artikel ini adalah pada tahun 2021 sampai 2025. Jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, jumlah jurnal itu 10. Untuk topiknya itu ada penerapan, pelatihan, dan pembelajaran literasi digital. Selanjutnya metode penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SLR, System Literature Review. Artinya penelitian ini tidak dilakukan langsung di lapangan, tapi dengan cara membaca, menganalisis berbagai jurnal yang sudah dipublikasikan, khususnya yang membahas literasi digital dalam pendidikan dasar dan pendidikan. Ada 10 artikel jurnal nasional yang dipilih karena topiknya sesuai dan bisa diakses secara bebas. Jurnal tersebut dipilih dengan kata kunci seperti literasi digital, pendidikan dasar, pendidikan Islam, karakter, teknologi pendidikan. Artikel yang dipilih harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama diterbitkan pada tahun 2021 sampai 2025, membahas topik literasi digital dalam pendidikan dan metode secara. Nah, sumber pustaka yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan Kamus Archaic dari 3 Nah, adapun kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu dari kriteria inklusinya yang pertama ada artikel ini membuat informasi tentang metode, hasil, dan rekomendasi yang jelas. Kedua, fokus penelitian atau pengabdian berkaitan dengan penerapan atau penguatan literasi digital, bukan sekedar teori saja. Yang ketiga, artikel membahas topik literasi digital pada siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang keempat, artikel dipublikasikan dalam rentang tahun 2021 sampai 2025. Adapun kriteria eksklusi yang pertama itu ada artikel yang hanya membahas literasi umum atau literasi baca tulis tanpa unsur digital. Kedua, fokus pada jenjang pendidikan di luar SD atau MI. Ketiga, artikel yang hanya bersifat opini,
esai populer atau tidak menggunakan metode ilmiah yang jelas. Artikel tidak menyebutkan hasil, penerapan atau implementasi secara eksplisit. Ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini membahas berbagai cara penerapan literasi digital dalam pendidikan dasar hingga pendidikan Islam, serta bagaimana hal itu berpengaruh terhadap peningkatan kualitas belajar dan pembentukan karakter siswa. Yang pertama, penerapan literasi digital di sekolah dasar, yaitu sebagaimana telah seorang guru dan siswa telah mencoba menerapkan pelatihan literasi digital. Hasilnya, guru dan siswa jadi lebih cakap dalam menggunakan teknologi secara bijak. Alat bantu seperti Canva, WhatsApp, dan platform daring lainnya membantu guru membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, tapi juga memperkuat komunikasi antar warga sekolah dan membentuk sikap yang positif terhadap teknologi. Yang kedua, penguatan karakter melalui literasi digital. Menggabungkan nilai karakter dengan literasi digital terbukti membawa dampak positif. Siswa tidak hanya belajar teknologi, tetapi juga nilai-nilai seperti tanggung jawab, etika, dan moral. Yang ketiga, ada pemanfaatan aplikasi edukasi di media interaktif. Aplikasi seperti GeoGebra dan Komik Digital terbukti membantu siswa memahami pelajaran, terutama di mata pelajaran matematika dan bahasa. Siswa menjadi lebih antusias karena materi disampaikan secara visual dan menarik. Meski begitu, keterbatasan fasilitas dan akses internet masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Keempat, literasi digital dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Teknologi dan globalisasi ini membawa tantangan dan peluang. Literasi digital penting agar siswa bisa memilih informasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan terhindar dari dampak negatif teknologi. Yang kelima, itu peran guru dan siswa dalam meningkatkan pembelajaran. Guru dan siswa yang memiliki literasi digital yang baik cenderung akan memberikan hasil belajar yang lebih baik. Guru bisa mengajar dengan cara yang lebih kreatif dan siswa lebih mudah memahami pelajaran serta lebih terampil dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, literasi digital sebagai dasar berpikir kritis. Literasi digital tidak hanya tentang bisa menggunakan teknologi, tapi juga melatih siswa berpikir kritis dan menyelesaikan masalahnya. Yang ketujuh, pemikiran Ibnu Khaldun dan relevansinya saat ini. Gagasan Ibnu Khaldun itu tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk akhlak masih sangatlah relevan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya soal pengetahuan, tapi juga membentuk kepribadian. Menggabungkan pemikiran klasik ini dengan teknologi masa kini bisa memperkaya strategi pendidikan agar menghasilkan generasi yang cerdas dan berakhlak. Kesimpulan, literasi digital punya peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang menarik, aktif dan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Saat guru dan siswa mampu memanfaatkan teknologi, proses belajar jadi lebih kreatif dan menyenangkan. Siswa juga mendorong untuk berpikir kritis dan aktif selama pembelajaran. Selanjutnya terhadap perpustakaan dan berakhir sudah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Syahada Al-Baqiyatul Karimah MPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.